dari kelompok 6 akan melakukan wawancara terhadap UMKM. Saya, Tengku Nazanisha, dan rekan-rekan saya. Saya Kirana Amanda Olivia. Saya Cinta Zahira. Dan saya Kanami Ayu Azahra. Kami akan mewawancarai UMKM Pemprek Wongkito yang berada di Kabupaten Musi Medan. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen mengampu Ibu Baby Candida Sima selaku dosen mata kuliah manajemen keuangan. Halo Kak, perkenalkan, aku Tengku Nazanisha dari Prodi Manajemen. Nah, kami di sini akan melakukan wawancara terhadap usaha Kakak Wongkito. Aku mau nanya dulu sebelumnya, ini Wongkito ini udah berdiri dari kapan? Terus udah ada berapa cabang? Terus terakhir, kedepannya Wongkito ini mau buat apa? Halo, aku Dita selaku owner dari Pempek Wongkito. Kebetulan Pempek Wongkito alhamdulillah kita udah buka dari tahun 2002 dan sekarang udah ada 11 cabang. 11 Nah, udah ada 11 cabang termasuk cabang di luar kota kita ada di Kota Binjai. Rencana kedepannya kita pengen buka satu outlet atau beberapa cabang di outlet yang emang kita jual khusus untuk produk oleh-oleh aja tanpa harus membuka toko yang bisa makan di tempat. Oke. Untuk pertama, kas per bulannya itu berapa ya Kak? Kalau untuk kas per bulan itu dari di semua cabang kita setelah dikurangi dari biaya operasional semuanya itu ada di sekitar kurang lebih 300 kurang lebih. Oke. Terus aku mau nanya, piutang usahanya nggak? Piutang usaha kalau untuk sekarang kebetulan udah nggak ada. Kalau dulu ada karena beberapa cabang kita biasa untuk ngajuin ke bank. Nah, nanti bank yang ngasih pinjaman ke kita gitu. Tapi kalau untuk sekarang kebetulan kita udah nggak ada lagi piutang usahanya. Terus aku mau nanya, perlengkapan Wongkito per bulan itu berapa Kak kira-kira? Untuk biaya perlengkapan itu dari satu cabang kurang lebih berkisar sekitar 10 juta. Kalau untuk toko kecil itu biasanya sekitar 3 sampai 5 jutaan aja. Terus asuransi dibayar muka itu Wongkito punya atau enggak? Kalau asuransi kita kebetulan belum ada. Belum ada. Oke. Kalau untuk tanahnya apakah ada? Kalau tanah enggak, kebetulan kita di semua toko hampir semuanya sewa. Oke. Kalau gitu aku nanya untuk peralatan Wongkito ini sendiri Kak, berapa per bulannya? Kalau perlengkapan Wongkito kita hitung ininya aja ya, maksimumnya aja di 5 juta dikali 11 yang kurang lebih sekitar 50 jutaan. Oke. Pertanyaan tuh yang pertama itu tentang akumulasi penyusutan. Kayak apakah warung ini tuh memiliki aset tetap seperti peralatan, kendaraan atau mesin? Jika ada, bagaimana cara kakak mencatat penurunan nilainya setiap tahunnya? Karena bendanya barangnya tadi sering kita gunakan setiap hari, tentu pasti ada kerusakan atau mungkin yang harus diperbaiki setiap bulannya. Biasanya sih nggak terlalu sering, tapi setiap 3 bulan sekali kita pasti akan monitor barang-barangnya yang mana yang perlu diservis, biasanya kayak gitu. Selanjutnya itu utang usaha. Usaha ini tuh membeli bahan baku atau barang dengan secara kredit atau enggak? Ada beberapa barang yang kita beli secara kredit, ada yang emang cash secara langsung. Tapi lebih banyak kita pakainya kredit karena memang dari suppliernya yang langsung datang ke kita. Jadi kita bayarnya bisa tiap sebulan tuh bisa 2 atau 3 kali gitu. Nggak langsung dibayar saat itu juga. Oke. Untuk selanjutnya itu pernah nggak terjadi penundaan pembayaran gaji kepada karyawan? Sejauh ini alhamdulillah nggak pernah. Selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Untuk ini Kak, modal pemilik. Bagaimana pemilik warung Wongkito ini pertama kali memberikan modal atau memulai usaha ini? Apakah ada tambahan modal dari pemilik selama usaha berjalan? Terus bagaimana pencatatannya? Kita modalnya cuma di sekitar 200.000 aja, itu untuk modal awalnya aja. Itu aja. Karena semua barang itu dari kita. Jadi mereka cukup ngejalanin aja. Yang terakhir itu, apakah pemilik warung Wongkito ini itu pernah mengambil uang dari kas usaha untuk kebutuhan pribadi? Jika ada, bagaimana pencatatan pengambilan tersebut dilakukan? Itu sering terjadi ya, karena kalau setiap usaha itu memang harus dipisah ya, uang pribadi sama uang usaha. Kalaupun uang usahanya kita ambil, nanti pasti diganti dengan uang pribadi kita. Itu pasti ada beberapa untuk itunya. Biasa mau diambil berapa nih gitu, kita targetin aja, misalnya kita pakai dulu deh, saya mau bayar sewa toko yang lain gitu. Tapi nanti dari yang hasil itu kita ganti lagi biasanya gitu untuk menutupi itu. Selanjutnya kalau untuk pendapatan Wongkito per bulan itu berapa ya Kak? Setiap cabang itu kita beda-beda. Cabang yang besar kayak gini per bulan kurang lebih yang kotornya mungkin sekitar 100. Kalau misalnya seluruh warung kurang lebih 300, itu juga masih kotor, belum yang produksinya. Selanjutnya ini kan tiap cabang ada karyawan. Beban gaji per bulannya itu berapa ya Kak? Kita total karyawan sama yang di bagian produksi itu ada 50 orang, kurang lebih sekitar 100. Kurang lebih sekitar 100. Kalau buat sewa itu per bulan berapa ya? Kalau untuk per bulan, kita kan hitungnya per tahun. Tapi kalau misalnya untuk hitungan per bulan, tergantung ukuran tokonya. Kalau kayak toko gigi ini kan 2 ya, 2 gandeng ini itu 50. Mungkin sekitar 150-an itu mungkin per hari atau 2,5 gitu lah.
Kalau buat beban rutinitas kayak listrik, air, gas, atau internet, wifi gitu Kak, per bulan berapa deh yang dikeluarkan uang gitu? Untuk per bulan semua warung itu 50 ke 80. Semakin besar warungnya semakin besar juga ininya penggunaan daya listrik dan airnya. Itu aja sih Kak buat idenya. Makasih ya Kak udah Ya, memberikan sama-sama. ini. Teman-teman jangan lupa jajan ke PB Wong Kito ya.